Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Manajemen kelas G, kelompok 8 ingin menjelaskan tentang syirik zaman modern. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan keempat teman-teman saya. Saya Ahmad Dhani Nur Hidayat dengan NIM 265 dan Daidito Domas NIM 264 dan Bintang Rizky NIM 267 dan Ainul Yakin NIM 249 dan Dwiki Aule Kariste NIM 256. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa pengertian syirik zaman modern. Syirik zaman modern yaitu menyekutukan Allah yang tanpa terasa dan disadari namun banyak yang melakukan. Dan secara terang-terangan yang melakukannya adalah umat beragama Islam sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan di Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak dapat diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk syirik pada zaman modern. Bentuk-bentuk syirik zaman modern itu dibagi menjadi 8 atau ada 8. Satu, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter atau tabib hanyalah wasilah atau sarana yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kedua, menganggap tubuh sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan yang diperoleh karena atas kehendak Allah. Selanjutnya, nomor 4, panen melimpah karena keprofesionalnya mengolah tanah pertanian yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Nomor 5, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Ia bisa sampai ke tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Nomor 7, mempertaruhkan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Selanjutnya bisa dilanjut dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghendaki pada kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Terbiasa dalam kerja keras, berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan dapat mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita berbuat
dengan rayuan dan meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Selanjutnya, lanjutkan dari teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya yang sebelumnya. Intinya banyak mengingat Allah SWT dengan banyak mengingat Allah SWT dengan berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah SWT, menyucikan dan mengesakannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridhon Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini akan diteruskan oleh teman saya. Bahaya syirik bagi kehidupan. 1. Menghancurkan seluruh amal. 2. Kelak akan di dalam neraka. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga. 4. Perkara peramal yang diharamkan oleh Allah. 5. Munculnya perasaan bimbang dan ragu. 6. Sulit menerima kebenaran. 7. Amal dan harta yang dinafkahkan sia-sia. 8. Hanya memperoleh kesenangan sementara. 9. Jika meninggalkan dengan keadaan syirik, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Sekian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.